Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Unipar Jember Podcast. Assalamualaikum Muti. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi kita kedatangan sosok Ustadz ya. Ustadz ya. Bapak Muhammad Faiz Kurnia Hadi SSYMH. Betul. Beliau adalah sekretaris Komisi Fatwa MUI Kabupaten Jember, nggih bener nggih Pak nggih. Panggilannya Ustadz Pak Faiz. Faiz. Okay. Pak Faiz atau Ustadz? Pak Faiz saja. Oh, Pak Faiz. Kayaknya agak berat kalau kayak Ustadz. SS itu apa Pak? Sarjana Syariah. Oh, sarjana Syariah. 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 Oke. Kayaknya di hukum Islam. Wow. Tema kali ini tentang gibah di bulan Ramadan. Oh, Tapi sebelumnya kita dengerin dulu tauziah Sedikit aja. dari Pak Ustadz Faiz. Silahkan Pak Ustadz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para penikmat podcast ini dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Ramadan ini, di tanggal yang ke-25 ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka, baik secara langsung atau mungkin nanti melalui media. Dan shalawat serta salam semoga terhatur kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penikmat podcast yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu kita berupaya untuk membersihkan hati kita, berupaya untuk membersihkan pikiran kita dan membersihkan semua anggota badan kita dari unsur-unsur yang bisa mengurangi nilai pahala puasa itu sendiri. Karena pada dasarnya puasa yang kemudian kita pahami hanya menahan apa yang disebut sebagai makan, minum, dan sesuatu yang membatalkan puasa, itu kemudian sejatinya akan lebih dalam daripada itu. Kita mencoba untuk menahan hal-hal yang lain yang mungkin menjadi bagian dari puasa itu sendiri. Di antaranya adalah hal-hal yang mengurangi nilai khidmah, mengurangi nilai sakralitas puasa itu sendiri. Nah, oleh sebab itu di dalam bulan Ramadan tentunya kita tidak hanya tidak makan, tidak minum dan menahan sesuatu yang membatalkan puasa, tapi kita juga mencoba untuk mengajak anggota badan kita yang lain untuk senantiasa ikut berpuasa. Nah, kira-kira anggota badan itu banyak. Di antaranya adalah mulut, kemudian telinga, kemudian mata, kemudian kaki kita, tangan kita, kemudian hati kita dan pikiran kita. Itu pun harus kita ajak untuk berpuasa. Dalam hal ini baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, jadi rubba shaimin khatuhu min siyamihi aju wal atos. Jadi bisa jadi akan ada kebanyakan orang-orang yang berpuasa itu nilai puasanya hanyalah dia hanya menahan lapar dan minum saja. Nah, hal ini diperingatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena khawatir anggota badan yang lain tidak diajak untuk berpuasa. Oleh sebab itu pada tema hari ini saya mengangkat diamanai tema ghibah di bulan Ramadan. Jadi hibah itu menjadi satu bagian yang terlarang di dalam agama kita. Hibah itu medianya adalah lisan. Ghibah itu medianya adalah mulut. Nah, dalam konteks Ramadan, dalam konteks puasa, mulut kita juga harus dijaga, kira-kira seperti itu. Oleh sebab itu dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala telah melarang orang untuk berghibah di dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat 12 yang menyampaikan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah engkau berprasangka. Inna ba'dadh-dhon itsmun. Jadi sebagian dari prasangka-prasangka itu bisa jadi berpotensi dosa. Berpotensi menjadikan kita melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian wala tajassasu wala yaghtab ba'dhum ba'dhan. Kemudian janganlah engkau mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Kemudian janganlah engkau menggunjing orang lain. Ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah akan ada di antara kalian itu orang yang memakan daging teman kalian itu sendiri? Itu kan sesuatu hal yang menjijikkan. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dan
Maha Kasih Sayang. Oleh sebab itu dalam tema hari ini memang jadi satu hal yang menarik di dalam konteks puasa di akhir-akhir ini, di akhir-akhir bulan puasa ini kita mencoba untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas puasa kita dengan menjaga mulut kita untuk tidak hibah bahasanya. Hibah itu oleh para ulama dimaknai sebagai menyebutkan satu hal yang dimiliki oleh orang lain yang menjadikan ketika orang lain itu mendengar itu dia tidak suka. Nah, dia tidak nyaman dengan apa yang diinformasikan itu. Kalau bahasa kita mungkin rasan-rasan. Ya, bahasa kita itu rasan-rasan, mungkin menggunjing dan lain sebagainya. Oleh sebab itu hal ini yang harus kita jauhi dalam rangka menghindarkan kita dari konteks puasa yang hanya mendapatkan meninggalkan makan dan minum saja. Tapi kita beralih kepada makna puasa yang lebih dalam, yaitu mengajak mulut kita untuk senantiasa tidak ghibah di bulan Ramadan ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Menarik. Berarti akan ada pertanyaan ini Pak Ustadz. Tentang ghibah ya. Ghibah berarti maksudnya ini rasan-rasan membicarakan orang lain. Betul. Sebenarnya enggak di bulan Ramadan pun itu salah, itu dosa gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan ya kan. Terus bagaimana kita memberikan batasan atau pengertian mengenai ghibah ini Pak Ustadz? Sebenarnya intinya itu seperti apa sih ghibah itu? Kalau membahas sesuatu mengenai orang lain, apa iya langsung itu disebut ghibah gitu loh Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Jadi mula-mula ini harus kita terangkan dulu berkaitan dengan ghibah. Jadi yang pertama, ghibah itu memang membicarakan sesuatu yang ada di orang lain. Itu yang pertama. Jadi ini normal-normal saja karena kita sangat berpotensi untuk membicarakan aspek orang lain itu dari berbagai sisi. Mungkin dari sisi positifnya, mungkin dari sisi negatifnya. Terus kemudian yang kedua, para ulama itu memberikan catatan. Yang kedua adalah sesuatu yang menjadikan orang lain itu tidak nyaman. Menjadikan sesuatu orang lain itu kemudian kalau menerima informasi itu menjadikan dia itu tersinggung, kemudian tidak nyaman, sakit hati dan lain sebagainya. Ini namanya adalah ghibah. Jadi yang pertama itu adalah menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain. Terus kemudian sesuatu yang disebutkan itu adalah sesuatu yang menjadikan orang lain itu tidak nyaman. Kalau di dalam bahasa kitab itu dzikruka akhaka bima yakrahuhu walau balawahu sawaun fi saubihi wa naqsihi ila akhirih. Jadi kita menyebutkan apa yang ada pada orang lain yang sekira orang lain itu tidak suka ketika itu disebutkan. Nah, itu menjadi poin. Sehingga kemudian ulama itu menambahi lagi sesuatu yang tidak disukai itu kemudian kita bisa terhindar daripada itu ketika diantaranya adalah kita tidak menyebutkan secara spesifik orang itu. Jadi syarat kemudian ghibah itu diharamkan, ghibah itu menjadikan kita itu dosa dan lain sebagainya, itu ketika kita menyebutkan yang bersangkutan itu. Jadi bahasanya adalah al-mahsur al-muayyan lisami. Jadi sesuatu yang jelas. Jadi dalam posisi ini kalau kita ingin terhindar terhadap hal-hal yang mungkin tidak diperkenankan oleh bahasa agama melalui ghibah itu, ya sejatinya kita memang menghindari untuk membicarakan orang lain, apalagi menyebut nama. Nah, kira-kira ini. Kalau tidak menyebut nama gimana Pak Ustadz? Kalau tidak menyebut nama tidak apa-apa, yang penting tidak tertuju pada yang bersangkutan itu. Tapi gini, Pak Ustadz, ada beberapa kasus gitu ya. Kalau kita melihat dalam lingkup gitu ya, lingkup kemasyarakatan kita, ada beberapa kasus sebenarnya tertujunya tuh pada orang itu. Sebenarnya gitu ya. Cuma dia tidak menyebut nama. Nah, apakah itu juga masuk kategori ghibah? Jadi yang menjadi poin juga itu diantaranya adalah sami. Sami itu orang yang mendengarkan. Kira-kira orang yang mengatakan bisa jadi dia menunjukkan hal tersebut kepada satu orang tertentu. Tapi pada sami itu kira-kira nyampe apa tidak? Orang itu paham apa tidak bahwa yang dituju itu adalah itu. Tapi kalau sudah sepakat untuk saling-saling paham, kita tidak menyebut nama memang Mas. Tidak menyebut nama dan sebagainya, tapi kita paham. Karena kedekatan kita sudah rasa-rasan dengan yang apa gitu. Ya ini sudah masuk dalam kategori ghibah. Oh gitu. Tadi kan dikatakan ini ya Pak Ustadz, yang dibicarakan baik negatif ataupun positif. Seandainya yang dibicarakan itu positif, tapi terus kemudian menyinggung. Kan terus misalnya gini, kita membicarakan si A, oh dia baik gini-gini, terus kemudian ada rasa iri nih, sesuatu yang nggak nyaman, aku nggak suka kalau kamu menyebutkan dia, saya merasa iri. Apakah itu juga termasuk ghibah atau salah atau gimana itu?
Jadi memang yang pertama tadi hibah itu harus ada dua relasi ya antara orang yang mengatakan kemudian orang yang mendengarkan ya. Jadi ada orang yang mengatakan, ada orang yang mendengarkan, kemudian harus ada korban ini yang harus ada korban yang kita bicarakan. Nah, dalam konteks sesuatu yang bersifat positif sebenarnya tidak jadi masalah. Itu tidak masuk dalam pengertian hibah. Karena normalnya orang itu ketika diajak bicara soal hal-hal positif ya, soal prestasinya, soal apa yang menjadi kebanggaannya, apa yang menjadi kekuatannya dan lain sebagainya. Ini menjadikan orang itu potensinya secara urf, secara kebiasaan itu tidak tersinggung. Walaupun sangat memungkinkan kadang-kadang kita mencoba untuk menyampaikan prestasi tapi tekanannya itu sesuatu yang tidak nyaman. Prestasinya. Contohnya seperti inilah, prestasinya juara 1 tapi levelnya RT ya. Kira-kira seperti ini. Ini kan dalam rangka menggunjing juga. Naik terus kemudian dibanting. Ya memang secara narasi dia berbicara soal prestasi ya, soal hal-hal yang positif. Tapi tekanan di dalam apa yang dia sampaikan itu sebenarnya sesuatu yang menjadikan orang lain itu tidak nyaman juga gitu loh. Meremehkan. Sehingga poin di dalam ucapan itu menjadi satu hal yang menjadi tekanan di dalam kita menentukan apakah itu hibah apa tidak. Jadi sesuatu yang menjadikan tidak nyaman bisa jadi melalui hal-hal yang positif, melalui hal-hal yang baik, tapi tekanannya berbeda, itu nanti akan masuk dalam hibah karena menjadikan orang itu tersinggung. Kira-kira seperti itu. Tadi disebutkan juga nih Pak Ustadz, kalau secara lisan. Lalu bagaimana dengan ini, kan kalau di Unipar ada teman-teman disabilitas yang menggunakan bahasa isyarat. Kalau saya gibah menggunakan bahasa isyarat, gimana Pak Ustadz? Dosa enggak? Enggak, jadi gini, selanjutnya memang ulama itu mula-mula menjadikan hibah itu bagian dari kemaksiatan lisan. Jadi kemaksiatan lisan itu artinya ada hal-hal yang tak terpuji yang keluar dari lisan. Itu memang mula-mula seperti itu. Kemudian pada konteks berikutnya beliau itu menyatakan bahwa konteks hibah itu sebenarnya tidak tidak hanya masuk dalam konteks lisan saja. Tapi bil kitabah wal isyarah wa ghairu dzalika. Bil kitabah itu dengan tulisan. Jadi hati-hati ketika chattingan ngerasani saya nanti hati-hati jenengan itu masuk kategori juga berarti. Oh, ini ustadznya kok keras gitu lah. Jadi kan ngomongkan saya nanti walaupun sama chat via WA antar kedua jenengan ya, itu masuk dalam konteks hibah. Bil isyarah itu jelas ibaratnya dalam ulama. Karena kita itu kan mencoba untuk mencari rujukan ya ketika kita menyampaikan apapun di dalam bidang agama, kita tidak boleh begitu saja menyampaikan kemudian tidak ada rujukan, tidak boleh. Jadi rujukannya di dalam kitab-kitab ulama itu dikatakan tadi itu berkitabah dengan tulisan, makanya hati-hati gerak jari kita itu awalnya di mulut ini pindah ke jari nanti ini. Jadi dosanya pindah ke jari ya. Ya, kemudian bil isyarah itu dengan dengan isyarah. Dengan isyarah itu artinya sebenarnya dengan hal apapun sejatinya ketika menjadikan orang itu kemudian faham dan ketika dia faham soal itu menjadikan orang itu tak nyaman. Ya, menjadikan orang itu sakit hati dan lain sebagainya. Ini sudah masuk dalam konteks hibah itu. Walaupun ada teman-teman yang disabilitas tapi dia paham antar bahasa mereka ya, sumama ya, kira-kira seperti itu. Tapi kontennya kok ngerasani orang gitu ya, kira-kira sama saja itu masuk saja. Ini Ustaz, sekarang ini kan era sosial media itu kan kayak bebas gitu ya, maksudnya banyak sekali sosial media. Padahal kita tahu dalam konteks sosial media apa yang kita upload di sosial media itu adalah yang terbaik dari kita. Betul nggak? Betul. Ketika kita menghapus sebuah postingan pun juga mungkin ya ini kayak nggak cocok nih gitu loh. Akhirnya kita hapus gitu. Yang baik menurut kita upload, yang jelek kita hapus. Nah, kemudian ada nih orang gitu ya, yang kepo awalnya itu. Jadi dia ngecek sosial media kita, ya, sosial media kita dicek, kemudian dia menyimpulkan, ya, oh ternyata anak ini tuh seperti ini, oh dia itu kondisinya seperti ini, gitu ya. Awalnya untuk dia sendiri, kemudian dia menceritakan ke orang lain, ya ibaratnya rasan-rasan itu tadi. Nah, apakah seperti itu juga masuk ke konteks ghibah? Karena kan ya memang ada data gitu loh, tapi kan data itu kan kita nggak tahu ya asli atau enggak gitu kan. Nah, itu apakah masuk konteks ghibah atau gimana? Jadi ketika yang mempunyai konten itu kemudian tidak nyaman dengan apa yang dia sampaikan, ya itu sudah masuk dalam kategori ghibah.
Ya, dalam kategori ghibah. Ini bisa kita amankan sebenarnya kalau dalam pemahaman saya, kalau kita amati melalui perspektif keilmuan ya, karena ini mungkin basicnya perguruan tinggi ya, perguruan tinggi. Jadi kan ada analisa sosial ya. Jadi kita membaca kecenderungan orang lain, mungkin teman-teman ada yang jurusan psikologi hanya membaca dari ini dalam perspektif psikologinya. Saya kira ini nanti akan terhindar dari dari konteks ghibah itu. Dari konteks ghibah itu. Tapi kalau murni kemudian dia hanya kehendaki dalam penafsiran dia sendiri, ya tafsir sendiri kemudian kontennya yang jelek-jelek, ya ini sudah jelas masuk ghibah gitu. Selama itu ada batasan keilmuan, berarti bisa dibilang itu tidak termasuk ghibah berarti. Jadi yang penting kita pakai perspektif itu, kemudian dalam perspektif itu kita benar-benar selamat hanya murni untuk aspek keilmuan, tidak sampai untuk dalam rangka menjatuhkan orang lain, menyinggung orang lain dan lain sebagainya. Gitu. Soalnya gini, di mata kuliah, salah satu mata kuliah mengenai pembahasan mengenai perilaku seseorang. Misalnya kita membahas anak nakal nih Pak Ustadz. Terus kemudian kita saling diskusi, anak nakal itu begini. Itu loh seperti anaknya Bu A, itu nakal seperti ini. Padahal kita niatnya hanya ingin membahas secara keilmuan. Bagaimana saya bisa membedakan ini? Oh, ini sebenarnya batasannya ini harusnya keilmuan, tapi ini kok sepertinya rasan-rasan ya. Nah ini melebar jadi gimana gitu. Akhirnya menyinggung gitu loh. Anak saya nggak seperti itu. Memang agar terhindar dalam konteks ghibah itu mudah sebenarnya. Jangan bahasa kita jangan by name. Ya, jangan menyebutkan nama, jangan nembak orang. Tapi kalau sudah nembak orang itu potensinya nanti menjadikan dia itu tidak suka. Kadang-kadang kita sudah berupaya untuk mencari celah agar orang itu tidak tersinggung ya. Tidak memberikan batas gitu ya. Iya, bukan batas. Maksudnya kita sudah mencoba untuk mengolah komunikasi kita dan lain sebagainya agar orang itu tidak tersinggung. Tapi pada akhirnya ketika by name kemudian diterima oleh orang tersebut, bisa jadi yang sampai itu sesuatu yang lain. Nah, itu makanya yang apalagi kalau yang menyampaikan itu beda lagi beda lagi gitu. Apalagi punya persepsi lain, apalagi sudah punya masalah lain dan sebagainya, ini tambah panjang urusannya. Karena biasanya kalau yang diajak diskusi, misalnya orang sosial dengan non sosial, ini biasanya kalau yang non sosial ini minta contoh nyata gitu. Kita nggak bisa kalau nggak menyebutkan nama Pak Ustadz. Jadi harus menyebutkan nama biar ada buktinya secara langsung. Yang penting gini, yang penting tidak ada konten hal-hal yang negatif dari niat itu. Jadi kalau bagi saya pribadi murni keilmuan itu masih menjadi juru selamat ya. Untuk kita tidak masuk dalam konteks ghibah gitu ya. Tapi kalau dia menafsirkan dari dirinya sendiri baru gitu itu sudah pasti masuk ya. Sudah masuk. Jadi kita memang dalam proses keilmuan kadang-kadang kita kadang-kadang nyebrang pada hal-hal yang mungkin menjadikan itu sesuatu yang terlarang lah kira-kira seperti itu. Karena menghormati keilmuannya tadi itu saya kira juga tidak jadi masalah. Jadi ketika kita berkaitan dengan contoh harus nunjuk orang seperti itu ya, harus nunjuk orang. Yang penting tadi itu yang pertama adalah kita mengedepankan teori keilmuannya itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang sebisa mungkin tidak by name. Kalaupun by name diupayakan tidak ada maksud dari kita untuk menyinggung orang tersebut. Gitu loh. Kalau sudah kita mau menyinggung orang tersebut walaupun dikemas melalui teori keilmuan lah ya, teori keilmuan dan sebagainya, tapi yang dimaksudkan itu adalah menyinggung orang lain, ya tetap aja itu masuk dalam konteks ghibah. Dan penyampaiannya juga harus lebih halus ya, kan? Iya, hati-hati. Tidak menimbulkan persepsi lain. Ghibah hati-hati. Kalau ghibah harus sesuai teori. Ada teorinya berarti. Tapi harus ngalim dulu seperti itu. Harus genap dulu teorinya gitu. Nggak boleh setengah-setengah. Makan nggak apa-apa, nggak minum nggak apa-apa. Kalau ghibah nggak bisa. Nah itu gimana nih Pak Ustadz caranya mengatasi biar nggak kadang kalau di kantor sunyi aja, senyap aja, kalau nggak bahas sesuatu nggak enak. Ya, terus bagaimana cara mengatasinya agar kita nggak tiba-tiba ingin membicarakan orang gitu. Apa yang harus dilakukan, terutama untuk di lingkungan kantor, kuliah seperti itu kan, kalau sudah ngumpul sama teman asik itu Ustadz kalau bicara. Ya memang bawaannya rayuannya setan ya, rayuannya setan itu memang mudah masuk dalam beberapa lini ya. Dengan kan itu kita sebenarnya diuji oleh nafsu kita sendiri sebenarnya. Yang secara dorongan naluri itu sebenarnya kadang-kadang kalau orang imannya lemah, ketakwaannya lemah, dia cenderung untuk melakukan hal-hal yang hal-hal yang dilarang. Ya diam-diam aja kok tidak nyaman nih kayak ngerasani wong itu kira-kira seperti ya. Tidak ngerasani orang kok tidak nyaman ini ya. Memang dorongan-dorongan seperti itu akan muncul. Tapi ini sebenarnya menurut saya ini berangkat dari kebiasaan. Jadi yang pertama kalau ingin terhindar dari hal-hal seperti itu, yang pertama yang menurut saya ya kita harus punya pengetahuan tentang itu.
Jadi kalau kita tidak tahu pengetahuan soal ghibah dan lain sebagainya, ya jadinya kita akan terjerumus di wilayah-wilayah itu. Ya, oleh sebab itu, yang pertama itu adalah soal pengetahuan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengimplementasikan pengetahuan itu. Gitu ya. Jadi ketika kita ketemu dengan orang-orang bareng-bareng jagungan kok sunyi, kok tidak enak ini kada ngomongan orang itu. Tapi minimal kalau dia punya pengetahuan, dia punya batasan, punya pengingat. Oh iya, saya sedang ghibah ini. Kira-kira seperti itu ya. Ya diupayakan untuk menghindar daripada itu. Lah kalau dalam konteks obrolan seperti itu, kalau ingin terhindar dari ghibah ya tadi itu. Yang penting batasan-batasannya betul-betul dijaga, atau arahkan pada konten-konten yang lain yang tidak menyinggung pada hal-hal yang bersifat harus ada yang individu. Berhati malaikat sepertinya. Oh iya. Kira-kira seperti itu. Kalau nyindir gimana nih Pak Ustadz? Ya, sama saja nyindir, sama aja. Pilih nyindir atau ngomong langsung gitu Pak Ustadz. Kalau ngomong langsung terlalu pedas. Iya. Itu sejatinya kan kita harus menyampaikan itu dengan cara yang baik ya. Jadi kita punya tujuan yang baik, tapi cara penyampaian kita kemudian tidak baik, jadi diterima orang itu menjadi tidak baik. Ya, jadi pilihannya mana? Jadi sebenarnya pilihan sama-sama tidak ideal gitu loh ya. Nyindir apa milih ya kira-kira seperti itu. Ini pilihan yang tidak ideal. Sebenarnya yang ideal dengan sampaikan dengan cara yang baik. Bahkan di dalam kitab itu ada kitab namanya Nasha'ihud Diniyah, miliknya Said Abdul Alawi, Abdul Alawi Al-Haddad. Beliau menyampaikan ketika jenengan menemukan sesuatu yang bersifat kekurangan dari sisi orang lain ya, gak pas di hati jenengan dan lain sebagainya, kok gini, upayakan diselesaikan 4 mata. Ya, kemudian kita niatkan untuk nasihat ya, bukan mengadili ya, sekali lagi ya. Kita niatkan untuk menasihat, bukan mengadili, bukan cari permusuhan, bukan mencari kesalahan dan lain sebagainya, menasihati. Menasihati itu gampang, yang penting niat kita benar, kemudian cara penyampaian benar, itu insya Allah masuk dalam konteks nasihat. Jadi diselesaikan 4 mata aja. Ustaz, ada beberapa orang itu yang sering menanyakan sesuatu pribadi orang. Misalnya saya tanya ke pribadinya Bu Eki, dia ngomong dulu, saya mau tanya nih, tapi ini masalah pribadi gitu. Nah, sebenarnya dari konteks itu kan ada rasa kepo dari saya terkait masalah pribadinya dia. Itu sebenarnya gimana kalau dalam pandangannya Ustaz seperti itu? Bolehkah atau sebaiknya jangan? Atau ya monggo silakan apa seperti itu. Kalau jangan bagaimana cara mengatasi? Ya, seperti itu. Gimana kalau konteksnya seperti itu bagaimana? Jadi berkaitan dengan kebutuhan informasi itu suatu hal yang wajar ya, suatu hal yang normal ya. Kita ingin tahu karakter orang lain dan sebagainya itu suatu hal yang normal, sesuatu yang hal wajar. Terus seperti dalam konteks kita mau cari pasangan, cari jodoh ya. Sudah nikah Mas? Sudah ya, sudah nikah semua ya gitu ya. Ya kita memang harus mencari informasi berkaitan dengan orang tersebut. Maka mencari informasi berkaitan dengan orang lain itu sebenarnya tidak dilarang di dalam bahasa agama kita itu. Yang penting adalah kita tidak mencoba untuk mencari hal-hal yang bersifat kurang, negatif dan lain sebagainya, yang menjadikan tadi itu orang itu kemudian tidak nyaman ketika informasi itu kita terima. Seperti itu. Dan kemudian kita juga berupaya bahwa yang kita cari informasinya itu bukan hal-hal yang bersifat kekurangan dari sisi orang lain. Jadi kepo itu boleh, yang penting jangan sesuatu yang berkonten negatif lah, kira-kira seperti itu ya. Karena biasanya beritanya datangnya negatif dulu. Nah, itu. Terus kita mau klarifikasi. Klarifikasi apa kepo ya? Ini beda lagi ketika kita dalam konteks klarifikasi beda lagi. Jadi ya, dalam konteks klarifikasi beda lagi. Memang di dalam Quran surat Al-Hujurat itu banyak wejangan ya, banyak banyak tausiah, banyak arahan di dalam surat itu. Ayatnya cuma 18 tapi wejangannya banyak dan padat menurut saya. Seperti tadi di awal itu kita harus menghindari berprasangka. Karena berprasangka itu potensinya akan menjadikan kita itu terjerumus pada sesuatu hal yang bersifat dosa. Kemudian kita jangan terlalu mengulik-ngulik mendalam berkaitan dengan orang lain. Itu pesan tadi. Privasinya orang lain tadi itu. Kemudian terakhir tadi kita tidak boleh hibah membicarakan hal-hal yang menjadikan orang lain itu tidak nyaman. Tapi pada ayat sebelumnya juga seperti itu. Disampaikan bahwa ketika kita mendapatkan informasi dari orang lain, inja afasikun binaba'in fatabayanu. Wahai orang-orang yang beriman, ketika panjenengan semuanya itu mendapatkan informasi dari orang lain, jadi yang membawa informasi itu kemudian orangnya ini kita ragukan. Ya, validitas datanya itu kita ragukan. Di dalam Al-Qur'an itu malah disuruh untuk memverifikasi. Fatabayanu, coba diklarifikasi. Tolong ditanyakan lagi, kira-kira seperti itu. Sehingga ketika informasi jelek itu nyampe kepada kita,
itu sebenarnya kita belum jatuh dalam konteks ghibah itu sendiri. Jadi kita mengklarifikasi itu sebenarnya belum dalam konteks ghibah itu sendiri. Karena sebenarnya kita kan hanya menanyakan soal bagaimana kebenaran data itu, bagaimana kebenaran informasi itu, tanpa ada maksud apapun ya. Tapi kalau sudah ada maksud apa? Lah kalau sudah maksudnya sudah dalam rangka mengorek-ngorek kejelekannya dan sebagainya, ya ini masuk dalam wilayah-wilayah itu, dalam wilayah ghibah itu. Ketika dia menanyakan sesuatu yang bersifat pribadi, kemudian kita tahu nih sebenarnya dia ini nggak berkenan gitu loh untuk menjawab. Apakah itu kan berarti kan ada rasa kayak apa sih orang ini kok nggak nyaman? Nah itu kayak gitu tuh gimana sih dalam konteks gibahnya? Jadi hibah itu menurut saya tadi itu saya katakan bahwa kita berbicara dengan orang yang dalam tanda kutip menjadi korban, tidak hadir ya di dalam konteks apa kita lagi ngobrol dan sebagainya itu ya. Ya namanya menggunjing itu kadang-kadang orangnya ada di dekat kita atau orangnya tidak ada di dekat kita. Tapi kebanyakan orangnya tidak ada di dekat kita, kebanyakan seperti itu. Tapi kita kalau hanya bertanya saja kepada orang tersebut itu belum masuk dalam konteks hibah. Kita hanya tanya saja kan, kita hanya butuh informasi saja gitu ya. Soal kenyamanan dan tidak kenyamanan sebenarnya ini harus menjadi hal yang harus diperhatikan bagi orang yang penanya tadi itu. Tapi orang yang menjawab itu punya hak untuk tidak menjawab. Ketika dia tidak nyaman, meskipun konteksnya klarifikasi. Klarifikasi itu. Berarti bisa tidak menjawab. Kalau tidak berkenan ya. Bisa dijawab. Gitu. Dan itu si penanya harusnya stop ya. Iya, harusnya stop. Gitu. Bukan terus mencari sumber lain. Mencari sumber lain. Makanya kita kan harus hati-hati di wilayah itu. Mencari sumber lain. Biasanya nih kalau nanya ke yang bersangkutan itu tidak dapat, biasanya dia akan cari lain gitu loh, entah orang yang paling dekat dengan dianya atau di sosial medianya kan biasanya seperti itu, ya kan? Biasanya seperti itu. Jadi menurut saya yang penting tidak ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang negatif ya. Jadi mencari sumber informasi itu ya satu kewajaran tadi saya katakan itu. Tapi yang penting dalam benak dan hati kita itu pikiran kita memang tidak berupaya untuk mengarahkan kemudian informasi yang kita dapatkan itu menjadi media-media yang negatif. Gitu. Oh, ini meyakinkan saya kalau dia itu memang benar-benar A, benar-benar B, benar-benar C gitu ya. Itu berkaitan dengan kejelekan orang lain ya kita masuk dalam konteks itu. Gitu. Kalau kita membicarakan kejelekan orang lain, otomatis apa benar nih dosanya berkurang yang kita gibahin itu? Kalau iya gibahin aja lah. Jadi memang ada kalau di dalam jelas di dalam Al-Qur'an tadi itu digambarkan sebagaimana kita memakan dagingnya orang lain yang sudah menjadi bangkai ya. Tapi berkaitan dengan berkaitan dengan pahala itu memang ada keterangan yang yang mengatakan bahwa memang orang yang digibahi itu kemudian pahalanya berkurang. Memang ada keterangan seperti itu yang menyampaikan seperti itu. Dan dosa yang bersangkutan itu kemudian kembali kepada orang yang menghibahi tadi itu. Gitu. Jadi semakin banyak orang itu dihibahi, semakin dia terbebas dari dosa. Nanti kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya orang yang hibah itu menurut saya ya blundernya 2 kali 3 kali berlipat-lipat. Jadi dia dosa dengan mulutnya, kemudian dia dosa dengan kontennya itu, terus kemudian dia mencoba untuk mengurangi pahalanya orang lain dan sebagainya gitu ya. Akhirnya menurut saya kerugiannya itu berlipat-lipat ganda lah, kira-kira seperti itu. Untuk sekali gibah, apalagi berkali-kali ya. Berkali-kali. Artis yang digibahin gimana? Biasanya kan seperti itu ya. Ini tadi saya katakan bahwa ini tidak hanya terlepas dalam konteks pembicaraan kita, dari tulisan kita, kemudian isyarah kita, itu bisa mengarah ke sana. Jadi kita benar-benar berhati-hati ya, karena ini keilmuan yang harus saya sampaikan ya. Kalau nggak tahu biasanya aman-aman saja sebenarnya gitu ya. Kalau nggak tahu aman-aman saja. Kalau setelah tahu mungkin jangan khawatir habis ini ya. Di kantor ini jagongan ini udah rasa-rasa khawatir juga. Saya harus disampaikan. Sebenarnya ini berkaitan dengan kehormatan orang lain. Jadi ada sebuah hadis di dalam sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kulul muslimi alal muslimi haruma damuhu maluhu wa irduhu. Jadi orang muslim dengan muslim yang lain itu terikat hak. Ya, terikat hak, di mana di dalam hak itu kita tidak boleh mengganggu darah mereka, artinya kita tidak boleh saling melukai, saling menyakiti dan sebagainya. Kemudian hartanya juga kita jaga. Yang terakhir itu berkaitan dengan kehormatannya. Nah, yang menjadi larangan dalam konteks ghibah itu adalah larangan berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Jadi kan menjadikan orang itu dipersepsikan
lain akhirnya. Ketika kita bicarakan negatif-negatifnya, orang yang tadinya sudah meyakinkan sesuatu itu bagus dan sebagainya, karena kita dapat informasi dari orang lain berkaitan dengan kejelekan-kejelekannya, hanya persepsi kita terhadap orang lain bisa jadi berubah, menjadi turun. Nah, ini sesuatu hal yang yang harus harus diingat betul ya, jangan sampai kehormatan orang lain itu kemudian terganggu gara-gara apa yang kita sampaikan itu menjadikan orang lain itu turun kehormatannya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi nih pertanyaannya Pak Ustadz. Oke, silakan. Kan ini ngobrol nyantai. Iya. Ketika korban gibah mendengar berita jelek tentang dirinya nih. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi kesedihan dia dibicarakan atau mungkin kemarahannya, otomatis kan marah kan ya, itu gimana? Jadi memang tidak nyaman ketika dibicarakan oleh orang lain itu menjadi satu kewajaran ya, apalagi diomongkan yang jelek-jelek saja itu menjadi satu kewajaran. Memang pada akhirnya, sebelum saya jawab yang itu, pada akhirnya kafaroh atau pengelebur dosa bagi orang yang hibah itu adalah memintakan maaf, memintakan ampunan kepada orang itu. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan kalau tidak salah iyyakum wal ghibah. Takutlah kalian, jagalah kalian jangan sampai terjadi ghibah. Karena ghibah itu dikatakan di sana, ghibah itu ini lebih parah sebenarnya dosanya daripada zina. Daripada zina itu lebih parah sebenarnya itu. Ini tidak kerasa memang sesuatu yang ringan kayak ini. Tapi bisa jadi kalau berkelompok blundernya itu luar biasa ini. Kemudian dikatakan Kanjeng Nabi ditanya, loh kok bisa Kanjeng Nabi? Zina itu kan sesuatu yang yang jelek ya, jelek sekali di dalam bahasa agama kita itu. Kenapa kemudian ghibah itu jauh lebih parah daripada itu? Kemudian dari aspek yang lain dikatakan memang ghibah itu potensi dosanya lebih besar karena ketika orang berzina kemudian dia bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai urusannya. Tapi kalau orang hibah yang namanya berkaitan dengan hak sosial ya, orang lain, privasi orang lain ya, kehormatan orang lain, itu tidak hanya selesai dengan dia menyesali apa yang dia sampaikan, kemudian tidak selesai hanya dengan dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus memintakan kerelaan orang tersebut untuk memaafkan dia. Wah, ini kan sesuatu yang berat. Makanya dari aspek itu Kanjeng Nabi mengatakan bahwa ghibah itu bisa jadi potensi dosanya jauh lebih besar. Makanya ulama itu khilaf mengelompokkan ghibah itu bagian dari kabair apa shaghair. Kabair itu adalah kelompok-kelompok dosa besar. Ya, kelompok-kelompok dosa besar itu artinya dosa yang paling parah di dalam agama kita itu. Tapi ada dosa-dosa yang kelompok dosa kecil-kecil. Ya, dosa-dosa kecil-kecil itu ada. Makanya ulama khilaf. Ada beberapa ulama bahkan yang mengategorikan ghibah itu adalah di kelompok dosa-dosa besar. Nah, ini yang yang bahaya. Oleh sebab itu orang yang mendengarkan ketika dia dighibahi oleh orang lain, ya sebisa mungkin dengan cara dia legowo, dia menerima saja, itu sudah baik. Kalau mau diklarifikasi, mau ditanyakan, monggo, yang penting ini tidak menimbulkan masalah baru ya. Kadang-kadang yang ghibah itu kan sudah punya semangat untuk berbuat masalah dan lain sebagainya. Dari ketika dia datang, mending panas sekalian, kira-kira seperti itu. Kadang-kadang kan seperti itu. Dengan dia ridho saja sebenarnya. Ini kan berkaitan dengan kejelekan orang lain ya. Ghibah itu berarti ada satu nilai jelek yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ketika kita yang dihibahi itu kemudian memahami soal hari itu, berarti kita harus sadar bahwa orang lain itu sedang melakukan dosa. Jadi kita jangan nambah-nambah dosa lagi. Ya, kalau sebisa mungkin kalau mau diklarifikasi ya silahkan diklarifikasi dengan cara dia menerima, dia ridho, itu sudah luar biasa menurut saya. Jadi, tapi kan gini Pak, kadangkala itu kan yang digibahi itu kan bukan sesuatu yang jelek, tapi yang ya mungkin biasa-biasa aja. Cuma yang orangnya yang digibahi itu merasa nggak suka gitu loh, nggak suka, nggak berkenan kan. Kadang-kadang juga seperti itu. Berarti gimana? Jadi gini, ada ulama yang mengkategorikan hibah itu masuk dalam kategori hibah ketika nanti ya tadi itu menjadikan orang itu tidak nyaman ya. Nah, itu berarti kembalinya kepada individunya masing-masing. Nah, cuman dalam konteks yang lain ulama itu juga mengatakan secara urf itu secara kebiasaan orang lain. Kebanyakan orang di situ kira-kira kalau kita sedang ngobrolin seperti itu nyaman apa enggak sih kira-kira seperti itu. Jadi ini ada dua patokan ya di dalam pandangan ulama. Memang ada ulama yang berpatokan pada individunya masing-masing. Jadi ketika individu kemudian mendengarkan dan tidak nyaman dengan apa yang dia sampaikan, harus itu sudah di stop. Itu masuk dalam kategori hibah artinya gitu loh. Masuk dalam kategori hibah. Ada ulama lain yang mengatakan bahwa
yang menjadi tolak ukur itu adalah urf. Urf itu kebiasaan di situ. Artinya bisa jadi memang kita hanya bicara hal-hal yang biasa-biasa saja sebenarnya. Tapi kebetulan kok yang yang kita sebutkan itu adalah lawan main kita ya, kita orang yang bermasalah dengan kita, walaupun kita berbicara sesuatu yang biasa-biasa saja menjadikan dia tidak nyaman. Ya, bisa jadi kalau menurut ulama yang mengatakan kebiasaannya itu tidak termasuk hibah, ya tidak termasuk hibah nanti. Gitu. Jadi itu menurut saya cara pandang yang berbeda ya antar ulama ya. Ada yang cara pandangnya itu kembali kepada yang dihibahi itu, berarti ini poinnya adalah per individu. Ada yang melihat kewajaran kebanyakan orang di situ bagaimana. Kira-kira kalau konten seperti itu ini menjadikan orang nyaman apa tidak, kira-kira seperti itu. Kalau memang kebiasaannya itu menjadikan orang biasa-biasa saja, ya akhirnya tidak masuk dalam kategori riba. Berarti kalau udah seperti itu, apakah yang membicarakan yang menganggap biasa-biasa saja itu harus meminta maaf sama orang yang tersinggung? Oh iya. Harus. Harus. Iya. Makanya gimana ya, kita harus hati-hati. Kadang-kadang gini. Ada hal-hal yang menurut saya itu menjadi bagian tak terpisahkan di dalam agama. Jadi bukan hanya soal sholat kita, kemudian puasa kita, zakat kita dan lain sebagainya, tapi bentuk perilaku yang muncul dari kehidupan kita, dari badan kita, itu satu persatu memang harus kita bekali dengan ilmu. Kemudian kita harus hati-hati dan lain sebagainya. Maka dalam konteks peribadatan, dengan kita menjaga mulut saja untuk tidak ghibah, itu sudah nilai pahalanya sudah luar biasa, gitu ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Jadi konteks hal-hal yang seperti itu memang ini sesuatu yang kelihatannya biasa-biasa saja. Jadi kira-kira mungkin banyak orang yang melakukannya, kira-kira seperti itu ya. Mungkin kadang-kadang Pak Silo saya juga melakukan. Kira-kira sengaja ataupun tidak sengaja ya. Sengaja ataupun tidak sengaja ya. Ya kalau sengaja ya jelas ghibah, kalau tidak sengaja ya terserah malaikat lah nanti. Ya malaikatnya yang bingung kira-kira seperti itu. Kalau sekarang kan era sosial media itu kan berkembang pesat ya Ustadz ya. Terus kemudian kadang-kala orang itu kan secara nggak sadar juga mungkin melakukan gibah ya, karena melihat dari isi dari mungkin sosial medianya siapa kayak gitu. Terus kemudian dia kok ada postingan seperti ini nih, kemudian dia mempersepsikan kan otomatis kan itu kan otomatis biasa aja ya otomatis ya. Nah, ketika persepsi itu dipendam oleh diri untuk dirinya sendiri, maksudnya ya tapi tidak disebar gitu loh. Itu apakah itu masuk ke ghibah? Karena kan juga kita mempersepsikan jelek kan ke orang itu gitu. Kalau kita share ke orang lain kan jelas jelas ghibah. Kalau untuk diri kita sendiri kemudian kita mempersepsikan ternyata negative thinking negative thinking. Bu Eki itu ternyata seperti ini orangnya. Tapi untuk kita sendiri, nah itu apakah termasuk ghibah juga atau gimana? Untuk sampai dikatakan hibah sebenarnya enggak itu. Ya, karena tadi itu konteksnya hibah itu kita menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan orang lain, kemudian ada yang mendengarkan ya. Jadi konteks di situ itu menjadikan ada relasi satu orang dengan orang yang lain, terus kemudian ada korban yang menjadikan. Tapi berkaitan dengan dirinya sendiri, kalau dia pendam untuk dirinya sendiri, itu sebenarnya tidak masuk dalam konteks hibah. Tapi bisa jadi nanti masuk dalam aspek-aspek yang lain. Tapi saya pastikan bahwa itu aspek-aspek yang tidak bagus untuk pertumbuhan hati dan pikiran kita. Jadi nyimpan sesuatu yang negatif itu tidak nyaman. Iya, kira-kira seperti itu ya. Apalagi bawaannya suudon. Kalau suudon itu tidak harus ada temannya. Ya tadi kan dikatakan itu ya, hati-hati bahwa sebagian dari dzon itu, prasangka itu akan menjadikan kita itu berperilaku dosa, berpotensi dosa. Ya tadi itu diantaranya adalah suudon ya. Jadi kita mempersepsikan orang negatif itu sebenarnya kita masuk dalam kategori suudon. Nah, gitu loh ya. Jadi dalam bahasa agama itu memang kita tidak hanya mempelajari soal sholat, puasa dan sebagainya, tapi hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang muncul dari badan kita itu kita pelajari di dalam bahasa agama. Kalau itu diupayakan, kalau itu diamalkan, saya kira orang-orang sekitar kita akan aman, akan nyaman dan sebagainya. Jadi benar-benar menghati-hati ya, hati-hati. Minimal selamat bagi kita dan selamat kepada orang lain. Kalau masih ada suudon, persepsi negatif, gini-gini dan sebagainya, berarti dia belum selesai dengan hatinya sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Suudon itu malah menjadi beban pikirannya. Karena kan biasanya kalau kita suudon gitu ya Ustadz ya, itu kemudian kita misalnya berkumpul gitu terus kemudian temanya nyambung. Nah, kita itu secara otomatis biasanya langsung gitu kan membelok gitu terus keluar gitu kan. Biasanya itu seperti itu biasanya. Benar tadi itu rentetannya dalam Al-Qur'an itu yang pertama kita harus mengamankan prasangka kita betul itu ya. Mengamankan prasangka kita. Berarti dari prasangka itu akan
Jadi runtutan ayat itu jelas sekali. Yang pertama itu tadi itu kita disuruh untuk menjauhi prasangka. Hati-hati dalam prasangka itu nanti akan berpotensi menjadi dosa. Artinya ada suudzon dan sebagainya. Pada fase berikutnya, kemudian kita tidak boleh terlalu menggali informasi privasi orang lain. Pada fase berikutnya kita tidak boleh untuk mengomongkan hal-hal yang bersifat mengunjing kepada orang lain. Saya kira ayat itu sudah menjadi satu cakupan di dalam kita mengelola hati dan pikiran kita. Yang pertama kita upayakan energi yang masuk itu sesuatu yang bersifat positif. Jadi jadi pikiran kita ajak positif, kemudian hati kita juga kita ajak positif dan lain sebagainya. Kemudian pada fase berikutnya kalau energinya positif, ke belakangnya itu aman. Tapi kalau energinya negatif, ya pada akhirnya ketika dia sudah mempersepsikan seseorang itu jelek, ya suudzon, dia pasti gali informasi sampai hal yang bersifat privasi yang elek-elek. Kemudian baru diobrolkan, ditambahi bumbu meledak gitu. Apalagi ada yang sefrekuensi, langsung gitu. Saya ada pertanyaan lagi. Untuk menjadi korban ghibah itu harus ridho sebenarnya. Ridho yang seperti apa nih Pak Ustadz nih yang dimaksud? Karena gini, bolehkah ketika saya menjadi korban ghibah, saya mendengarkan kejelekan saya dibicarakan orang lain, atau mungkin orang lain membicarakan kejelekan saya, bolehkah nih saya berdoa nih kepada Allah, saya tidak terima dan saya ingin Allah membalasnya, bolehkah seperti itu? Atau ridho yang seperti apa yang sebaiknya dilakukan? Jadi kalau kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan kejelekan orang lain, ini menurut saya ya mengatasi masalah dengan masalah baru gitu ya. Double masalahnya gitu ya. Kita kan mencoba untuk menyelesaikan diri kita yang ini saya diomongkan orang lain dan lain sebagainya, tapi kita cara penyelesaian masalahnya kita mendoakan orang lain soal kejelekannya. Menurut saya ini sesuatu yang tidak etis ya. Itu tidak baik dan mungkin tidak boleh. Jadi doakan aja yang sebaiknya. Bahkan Kanjeng Nabi dulu itu pernah sampai dimusuhi oleh banyak kaum, kemudian dilempari dan sebagainya. Malaikat Jibril sudah pernah menawarkan kepada Kanjeng Nabi, kalau jenengan mau, jenengan berkenan, gunung ini akan saya balik, saya timpakan semuanya kepada kaum itu. Karena kaum itu sudah keterlaluan kepada panjenengan. Tapi Kanjeng Nabi bagaimana? Sudah, mereka itu orang yang tidak paham. Mereka orang yang tidak tahu. Saya doakan aja semoga orang-orang nanti itu bisa jadi generasi tuanya itu bermasalah, tapi generasi berikutnya menjadi orang-orang yang luar biasa. Padahal ini betul apa yang didoakan oleh Kanjeng Nabi itu, ketika generasi tua itu sudah habis, generasi mudanya itu masuk Islam semuanya. Menjadi masuk Islam, menjadi sahabat-sahabat yang berkualitas. Ini menjadi sesuatu yang baik. Jadi menyelesaikan masalah itu dengan sesuatu yang baik pula. Jadi kita ketika mendoakan orang yang kita ghibahi itu, tolong jangan doakan dengan yang jelek-jelek. Doakan beliau itu sadar. Jadi kita ketika melihat kejelekan atau melihat melihat hal-hal pelanggaran dari orang lain, tentu yang muncul daripada kita kan tidak kemudian ditambahi biar tambah nemen, tambah apa dan sebagainya kan gitu. Kita harus berupaya untuk mendoakan sebisa mungkin agar beliau itu sadar. Cara mendoakannya itu loh Pak Ustadz, ikhlasnya itu gimana? Kalau sakit hati banget gimana Pak Ustadz? Jadi gini ya, di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa jadi idza ahabballahu abdan ibtalahu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu cinta terhadap hambanya, biasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencobanya. Kadang-kadang cobaannya itu pada fase yang mungkin hamba itu tidak mampu lagi. Ya, pada cobaan yang hamba itu tidak mampu lagi. Terus kemudian tapi ketika dia mampu bersabar ya, ini level bawahnya itu bersabar ya. Dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar, dia menjadi orang-orang yang bagus di antara hamba-hambanya. Tapi kalau dia mampu untuk ridho, bersabar itu kadang-kadang masih ada penolakan. Seperti kita dihibahi oleh orang lain ya, kita tahan. Lama-lama panas. Ya lama-lama panas kayak gitu. Ya ini lama-lama panas. Ya bisa saja kita sabar dengan itu, ya memang anjurannya seperti itu ya. Anjurannya sabar. Tapi kalau kita mau ridho itu melegakan ya. Melegakan itu artinya kita sudah plong daripada itu. Ya sudah, itu kan kejelekan orang lain. Iya. Kenapa kemudian kita terlalu ikut campur berkaitan dengan hal-hal itu gitu ya. Semakin kita melepaskan dari situ, kita menjadi hamba yang luar biasa. Kemudian bagaimana kita mendoakan orang lain yang sudah menghibahi kita. Jadi ada makalah ulama itu dikatakan di dalam kitab Al-Hikam miliknya Imam Dimyati Badruzzaman. Beliau mengatakan ahsin ilaman asa'a ilaika. Jadi berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Nah ini berbuat jelek dibalas jelek itu normal ya. Maksudnya normal itu bukan berarti boleh loh ya. Normalnya orang ketika dijeleki pasti jeleki balasnya pula. Itu biasanya kan kecenderungan orang seperti itu. Tapi kalau
jenengan ikut makalah ini ahsin ilaman asa'ailaika, jadi berbuat baiklah kepada orang yang jelek kepadamu. Jadi wis digibahi masih dongakno. Oh, ini sesuatu yang luar biasa. Ya Allah. Dan sulit Ustaz. Sulit memang ini. Makanya kalau jenengan sudah pada level ini jenengan level luar biasa nanti. Betul, ini tingkat keimanan jenengan, tingkat ketakwaan jenengan ini luar biasa. Jadi akan menjadikan kita nyaman di segala keadaan, Mas. Akan menjadikan kita itu tidak kagetan lah bahasa kita itu. Tidak kemudian cepat marah, kalau tidak kemudian menjadikan kita itu sering gampang tersinggung dengan orang lain. Ya biarkanlah orang lain kemudian menggunjing saya dan lain sebagainya. Kemudian kita tidak menganggapnya itu sebagai bagian daripada kita, itu selesai. Apalagi kita tambah, kita doakan ya Allah semoga orang yang menggunjing itu diberikan kesadaran, diberikan maaf. Apalagi kita jelas juga menghadirkan saya insya Allah sudah memaafkannya. Wah, itu luar biasa. Kalau sudah pada level ini ya tingkat keimanan dan ketakwaan jenengan luar biasa gitu ya. Tapi memang jarang. Normalnya orang yang dibuat yang kena kejelekan ini balasnya dengan kejelekan. Normalnya seperti itu. Tapi kalau mampu kejelekan itu diganti dengan kebaikan, itu menjadi hamba yang luar biasa. Kalau misalnya doanya itu nggak minta kejelekan nih Pak Ustadz, saya pasrah pada Allah. Terserah Allah mau bagaimana. Itu oh iya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang itu berkaitan dengan kejelekan orang lain. Jadi kan kita tidak mau ikut-ikut ya. Jadi ketika mau mendoakan pun ya alhamdulillah mau didoakan. Kalau tidak pun tidak jadi masalah. Tapi sekali lagi jangan nambahi masalah baru. Dengan didoakan yang jelek-jelek itu berarti pikiran kita sebenarnya terbentuk untuk membalas sebenarnya itu. Tapi gaya balasnya itu agak sopan sedikit lah. Kira-kira seperti itu. Ya podo aja menurut saya itu ya. Oke, kalau gini Pak Ustadz, ya kita nggak munafik ya. Di sekeliling kita ada beberapa teman kita atau mungkin orang-orang yang di dekat kita itu memang ada orang yang memang sukanya tuh gibah. Gitu betul. Nah, sebenarnya kita tuh nggak, kalau kita ngikut kan jelas ya, tapi kalau sebenarnya kita tuh nggak pengen gitu loh, nggak pengen ikut-ikutan kayak gitu, mau pergi juga nggak enak, mau tetap di situ juga nggak enak kan, serba nggak enak. Itu gimana cara kita menurut Pak Ustadz ini menghadapi situasi yang seperti itu? Iya. Karena potensi sekali ketika berkumpul itu pasti apalagi di lingkungan kerja ya. Apalagi di lingkungan kerja. Makanya ini kan ini menjadi apa namanya ikhtiar kita bersama ya. Menjadi tausiah kita bersama, artinya ya ini untuk saya, untuk panjenengan juga. Kadang-kadang saya juga mengalami hal seperti itu. Kira-kira seperti itu. Teman-teman di kantor tiba-tiba jagongan soal siapa gitu ya, ngobrol soal siapa. Ya ini menjadi tausiah untuk kita bersama. Artinya gini, yang pertama harus kita pahami bahwa ghibah itu sesuatu yang bersifat pelanggaran. Di dalam bahasa agama itu pelanggaran banget. Yang pertama adalah itu yang harus kita pahami seperti itu. Maka ada etika bagaimana kita memberikan respon terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menjadi wilayah keagamaan. Jadi responnya itu yang pertama memang kalau kita punya pertimbangan bagus ya, kemudian dipikir-pikir setelah betul-betul ketika dia nasihati itu kita menasihati dan sebagainya, yang bersangkutan itu kemudian bisa menerima dan sebagainya, mungkin kita bisa pakai cara menasihati itu. Ya. Tapi kadang-kadang orang tidak mesti menerima seperti ini, gitu loh. Wah, kamu sok suci kamu, kamu sok agamis gitu, kira-kira seperti itu. Biasanya muncul memang kata-kata. Kalau satu lalu gitu lah, kamu anak kemarin sore, kira-kira seperti itu ya. Ini sangat berpotensi banget seperti itu, Mas. Ya, dan lain sebagainya potensi. Makanya itu harus dipertimbangkan pula, jangan sampai nanti menjadikan dolor yang kedua, jangan menjadikan masalah berikutnya. Akhirnya kita kemudian diserang balik. Wah, atau mungkin digibah langsung. Iya, digibah langsung. Balas dendam kira-kira seperti itu. Dia di forum lain yang menyatakan saya lagi ngobrol si A itu, kemudian ternyata saya diingatkan ya. Diingatkan tapi kok gak tepat ya. Banyak orang diingatkan dan sebagainya, akhirnya kan tersinggung dan sebagainya ya. Maka dalam konteks mengingatkan itu dalam konteks nahi mungkar namanya. Nahi mungkar itu adalah kita berupaya untuk menghilangkan pelanggaran di dalam agama itu yang ada di depan mata kita. Kalau memungkinkan untuk dinasihati ya dinasihati, tapi dengan pertimbangan tadi itu. Jadi jangan sampai menimbulkan masalah baru berikutnya, itu masalah baru. Yang kedua, minimal itu kita ingkar bil qalbi. Ingkar bil qalbi itu artinya adalah pikiran dan hati kita itu tidak sepakat dengan apa yang dia sampaikan. Yes, kita dengarkan aja, tidak apa-apa. Bukan berarti kita menerima, tapi di hati kecil kita dan pikiran kita sudah mencoba untuk menolak apa yang dia sampaikan. Oh, ini hibah ini. Sesuai dengan keterangan Ustaz kemarin ini hibah gitu. Jangan jadi khawatir nanti jagungan dengan orang-orang itu ya. Tapi tidak apa-apa, pasti jaminannya Allah Subhanahu Wa Taala pada fase terakhir itu ittaqullah innallaha at-tawwabur rahim. Kemudian bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya kita mencoba menghindar dari hibah itu sendiri. Sebenarnya itu menjadi satu bagian dari ketakwaan.
Jadi ketakwaan sosial. Jadi sekali lagi kita membentuk kerangka berpikir ibadah itu bukan hanya yang ibadah seperti sholat, puasa dan sebagainya, itu namanya ibadah mahdhah. Yang kelihatannya memang ibadah. Ada ibadah-ibadah lain, ini emang berkaitan dengan pengetahuan. Kalau tidak tahu ilmunya ya mereka akan terjerumus pada hal yang bersifat pelanggaran. Ada ibadah-ibadah lain yang sejatinya kelihatannya biasa-biasa saja, tapi kemudian ini menjadikan sesuatu itu ibadah. Jadi kita lagi podcast, kita membahas keilmuan dan sebagainya, hanya diterima oleh orang lain kemudian diamalkan, itu berpotensi menjadi ibadah. Walaupun kelihatannya modern banget ya, podcast ada kameranya gitu. Jadi tadi itu dengan cara kita menghindari ghibah saja, ini kan perilaku sosial ya, perilaku sosial ya, karena kita seraungan dengan orang lain ya. Dengan kita mencoba untuk menghindar dari situ aja, kita niatkan ini dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah menjadi pahala. Jadi lumbung-lumbung pahala itu sebenarnya banyak. Ya, cuman kadang-kadang yang tidak punya ilmu ya bingung gitu lah, gitu. Makanya bedanya orang alim dengan orang yang tidak tahu di situ. Jadi orang alim itu bisa mengkonversi apa yang muncul dari kepribadiannya itu menjadi satu ibadah. Jadi sini saya niati untuk ibadah ya jadi ibadah nanti Mas menyampaikan informasi itu. Gitu. Ada satu pernyataan ini yang sering muncul di media sosial gitu Pak Ustadz. Begini, nanti tolong ditanggapi. Hidup itu, pernyataannya begini, hidup itu kita yang menjalani, Tuhan yang membimbing, orang lain yang mengomentari. Nah, itu kan berarti ada 3 ya, ada 3 poin. Nah, menurut Pak Ustadz, gimana nih terkait 3 pernyataan itu seperti apa? Karena kalau dilihat yang terakhir kan ada konten gibahnya juga. Tapi ini terlalu ini yang ngikutin sosial media. Pertanyaan terakhir itu Mas. Pertanyaan closing. Nanti habis ini berbagi media sosial kira-kira seperti itu ya. Ya jadi gini ya. Itu kalau dalam perspektif kacamata pribadi individu ya, individu masing-masing, memang kita dalam konteks modern ini media sosial kita tidak bisa menghindarkan dari kenakalan netizen ya dan lain sebagainya ya, orang lain mengomentari, dan itu sah-sah saja. Ya itu sah-sah saja. Jadi apa yang disampaikan kita yang menjalani, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yang membimbing, kemudian orang lain yang mengomentari, itu menjadi satu hal yang wajar menurut saya dalam konteks ini. Tapi mengomentari oleh orang lain ya yang dosa akan orang lain itu. Gitu ya. Kita ya biasa-biasa saja. Jadi pertanyaan seperti itu saya bisa jadi membetulkan itu. Yang penting kita benar-benar menjaga untuk tidak masuk pada ruang-ruang yang menjadikan kita melakukan pelanggaran di dalam agama. Di komentar orang lain udah jadi masalah. Ya anggap aja dosa kita turun dikit ya, gitu kan. Enaknya dosanya kan hilang. Dosanya kan habis ya kira-kira seperti itu. Nah, orang lain melakukan dosa seperti apapun kepada jenengan atau yang jenengan lihat, itu ketika tidak berkaitan langsung dengan jenengan, ya jenengan tidak akan dapat dosa. Jadi dikomentari oleh orang lain ya biasa saja, tidak jadi masalah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau itu kan berkaitan dengan komentar itu kan bisa ada yang negatif, ada yang positif ya. Saya kira kalau positif tidak masuk dalam cakupan hibah, kecuali kontennya kemudian ditekankan tadi itu. Kontennya ngomongnya positif, narasinya positif, tapi kontennya negatif. Tadi itu ya, seperti saya katakan tadi itu ya. Levelnya cuma level RT aja kok megaya gitu. Prestasi tapi levelnya level RT gitu. Ini kontennya udah konten yang bagus. Jadi ketika komentar itu adalah komentar yang negatif, artinya adalah pelanggaran di dalam bahasa agama itu terjadi oleh mereka, bukan oleh kita. Kita diam aja, kita ridho tadi, wah ini menjadi hamba yang luar biasa. Wes terserah dikomentari sudah pun monggo. Tapi pada fase berikutnya memang kita juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Jadi mungkin ada benarnya juga, gitulah ya, mungkin ada benarnya juga. Ya kita terimalah masukan dari orang lain, dikomentari dan sebagainya. Yang penting jangan loro hati ya. Jangan loro hati, ya biasa saja gitu. Itu aja gitu ya. Kalau ingin dikembangkan, di samping kita itu, kita mencoba untuk melakukan pembacaan terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain, untuk memberikan revisi ya, untuk memberikan koreksi terhadap diri kita sendiri. Oh ya, introspeksi. Oh mungkin ya saya seperti ini ya itu. Oh ya sebenarnya saya seperti ini, tidak jadi masalah itu. Jadi komentar itu bisa jadi akan menjadi komentar yang membangun, yang konstruktif ya. Ada sisi positifnya, mungkin juga akan berpotensi untuk menjadikan sisi negatifnya gitu. Dua-duanya sama-sama potensi sebenarnya. Jadi hati-hati. Tapi hemat saya, menurut saya dalam relasi modern ini, dalam kita berhubungan dengan media sosial, berhubungan dengan orang lain dan kebanyakan orang dan sebagainya, benar-benar kita jaga. Jadi semuanya harus kita jaga. Jadi mulut kita jaga, melalui video, melalui apa, kita benar-benar menjaga agar tidak terjerumus menjadikan orang lain tersakiti. Tulisan pun juga kita jaga. Jadi Islam itu melakukan penyesuaian terhadap zaman, itu yang paling penting. Jadi
hukum Islam itu adalah sholihun likulli zaman wal makan. Jadi hukum Islam itu nanti akan menemukan penyesuaiannya dengan zamannya itu sendiri. Bisa jadi zamannya Kanjeng Nabi itu tidak ada Instagram, tidak ada. Kalau ada luar biasa gitu ya. Tidak ada Facebook, Mas, tidak ada Facebook. Kemudian tidak ada TikTok gitu ya. Kemudian tidak ada subscriber dan sebagainya, itu tidak ada. Tapi batasan-batasan yang ada dalam zamannya Kanjeng Nabi itu sangat memungkinkan kita terapkan dalam konteks modern ini. Seperti tadi itu contohnya adalah hibah ya. Jadi kita berupaya dalam relasi modern ini melalui akun sosial, media sosial dan lain sebagainya, kita tetap berpatokan bahwa agama itu memberikan rambu-rambu ini loh bagi kita itu. Ya kita tidak sampai kemudian menerjang itu. Kalau ini terjadi, saya pastikan bahwa hukum Islam itu kembalinya kepada masolihul ibad sebenarnya. Masolihul ibad itu artinya kebaikan dari tata aturan di dalam hukum Islam itu kembali kepada hambanya masing-masing. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kepentingan dengan hambanya itu, yang Maha Kuasa ya. Tidak butuh apa-apa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sehingga aturan itu sebenarnya kembali kepada manusianya itu sendiri. Coba kita menahan untuk tidak ghibah, tidak hasud, tidak namimah, tidak provokasi dan sebagainya. Saya kira dunia ini aman. Cuman kadang kurang berwarna gitu aja. Warnanya itu kan menjadi berwarna kan ada itu ya. Jadi kalau sama itu kemudian ya itu sunatullah ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan pribadi yang berbeda itu adalah sunatullah. Ini menjadi haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini dunia itu menjadi berwarna. Tapi bagaimana agama benar-benar kita pegangi, agama benar-benar kita jalani dan lain sebagainya, itu menjadi pesan terpenting bagi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira seperti itu. Seru ngobrolnya. Terasa sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Terima kasih Pak Ustadz Faiz. Mohon maaf tadi rencananya manggilnya Pak, tapi keceplosan Pak Ustadz terus. Terima kasih atas kedatangannya di podcast. Terima kasih. Saya juga terima kasih, betul. Saya juga merasa terima kasih bisa ada media untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat keilmuan, keagamaan. Ya pada akhirnya tadi itu harapan kita adalah ini bisa menjadi pengingat bagi saya pribadi, mungkin kepada teman-teman atau orang-orang yang mendengarkan. Semakin dilakukan potensi pahalanya itu akan bertambah-tambah, Mas. Nah, jadi orang yang ngajak kebaikan itu dia akan mendapat pahala bagi dirinya dan orang yang diajak itu. Semakin yang diajak itu banyak itu terus pahalanya akan kembali kita juga banyak. Ya, kira-kira seperti itu. Apalagi melalui media-media seperti ini, harapan kami di samping mengingatkan saya pribadi, mungkin bisa menjadi satu pelajaran juga kepada orang-orang secara umum. Oke. Kita akhiri podcast hari ini. Habis ini ya. Sudah melewati malam ini panjang. Memang enak ngaji yang seperti ini. Oh gitu. Ngaji versi jagongan. Nah kira-kira seperti itu ya. Kalau versi dinas itu mungkin jenengan nanti sirap mantul gitu dan sebagainya. Kalau versi jagongan ini mungkin enak. Kita akhiri podcast hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, guys. Salam podcast. Aduh. Sudah, terima kasih. Sama-sama.